Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengunjungi keluarga korban tewas laka bus maut di Jember. Selain memberikan bantuan, Gubernur juga mendoakan korban kecelakaan bus tersebut. Gubernur Jawa Timur bersama rombongan mendatangi kediaman korban kecelakaan bus pariwisata di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Kedatangan Hovifah disambut langsung oleh pejabat setempat dan perwakilan keluarga korban. Dalam kunjungannya ini, Hovifah memberikan bantuan sembari mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Sementara terkait kecelakaan, pihaknya masih menunggu penyelidikan KNKT. Dalam waktu dekat, insya Allah KNKT akan turun. Jadi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi ini akan turun dan akan melakukan telaah kembali apakah ada hal yang harus dilakukan evaluasi dari calokan jalan misalnya. Lebih lanjut, Hovifah menjelaskan bukan tidak mungkin kawasan jalur rawan di Bromo bakal dibuatkan jalur keselamatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 7 dari korban tewas akibat kecelakaan bus yang membawa rombongan tenaga kesehatan telah dimakamkan. Sementara terkait dengan kecelakaan, polisi menahan sang sopir untuk diperiksa. Tiga korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan satu keluarga, yakni pasangan suami istri Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wedramaya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Sebelumnya bus yang ditumpangi rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember kecelakaan saat melintas di Jalan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Selain menelan 8 korban jiwa, 44 penumpang lainnya terluka. Polisi masih mengamankan sopir bus untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo yang menewaskan 8 orang. Polisi masih menyelidiki dan belum menetapkan tersangka. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim, dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana menetapkan Bali status tanggap darurat bencana hingga 17 September 2025. Status ditetapkan untuk mempermudah penanganan termasuk langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik.
Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Gianyar, Klungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hari Faisal Nurofik akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanifah akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis keluarga iringi jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan. Helikopter membawa 8 orang penumpang, semua korban meninggal dunia. Kesedihan mendalam keluarga terlihat saat jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan, disemayamkan di rumah duka di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis keluarga pecah saat jenazah akan dibawa menuju masjid untuk disolatkan. Pengangkatan peti jenazah dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut. Jenazah dikebumikan di pemakaman Darussalim Vale, Kabupaten Goa. Keluarga mengenang sosok korban yang sempat berdinas di TNI Angkatan Laut sebelum beralih menjadi penerbang. Almarhum disebut memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sejak berdinas di Angkatan Laut dan memilih untuk pensiun dini juga, tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai sosok yang sangat baik dan banyak membantu orang. Terakhir itu sekitar akhir bulan itu, 2 hari sebelum kejadian. Ya, karena dia baru berangkat tugas kembali untuk duty lagi. Jam 2.25. Jam 2.25, bapaknya bakar ini. Sebelumnya, helikopter Airbus BK117-D3 milik korban dilaporkan hilang kontak pada Senin 1 September 2025. Helikopter membawa 8 orang penumpang terdiri dari 5 WNI dan 3 WNA. Pencarian selama 4 hari akhirnya membuahkan hasil. Tim Basarnas berhasil menemukan helikopter milik Kapten Haryanto Tahir pada 4 September 2025 di air terjun Mandindamar, Mentewe, Kalimantan Selatan. Seluruh penumpang dikonfirmasi meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.